Di video kali ini kita akan melanjutkan cerita dari video sebelumnya yang menceritakan bagaimana pasukan White Knight menyusup ke dalam menara raksasa. Nah, kira-kira di video kali ini seperti apa pertarungan pasukan Abyss melawan pasukan White Knight dan seperti apa kekuatan yang mereka miliki. Oke, daripada lama-lama lagi berikut pembahasan cerita kali ini. Saat ini, Kia dan Nia tampak kesal terhadap Sarvan yang tanpa sadar menginjak jebakan di dekat pintu masuk hingga membuat mereka berpencar satu sama lain. Karena banyaknya pilar besar yang menjulang di sekitar mereka, ia juga merasa yakin kalau Kapten Hardy kemungkinan ikut terpencar ke lantai yang sama. Karena itu, Kia dan Nia memutuskan untuk mencari keberadaan Hardy terlebih dahulu. Namun, sebelum mereka sempat bergerak, dua sosok tiba-tiba muncul. Mereka adalah Mera dan Ice Heat yang ternyata sudah menunggu kehadiran Kia dan Nia sejak tadi. Mera memandangi kedua lawannya sambil tersenyum tipis. Ia berkomentar bahwa musuh yang akan dihadapinya tampak jauh lebih lemah dari yang ia bayangkan. Menurutnya, akan lebih baik kalau ia saja yang menghabisi keduanya sendirian. Namun Ice Heat yang berdiri di sebelahnya segera memperingatkan agar Mera tetap mengikuti rencana dan tidak mencoba mencuri target lawan yang sudah ditentukan. Di samping itu, Kia dan Nia sempat terkejut. Mereka sama sekali tidak menyadari kehadiran dua orang itu. Padahal sejak awal mereka sudah sangat waspada dan memperhatikan setiap gerakan di sekitar. Begitu jarak mereka cukup dekat, Mera berkata dengan nada santai bahwa Kia dan Nia tidak perlu takut. Ia menegaskan tidak akan membunuh mereka secara langsung. Karena berkat bantuan dari Ellie, mereka tidak akan benar-benar mati. Jadi, tidak perlu khawatir. Mera sendiri tidak sepenuhnya mengerti bagaimana mekanisme kemampuan Ellie itu bekerja. Tapi, yang ia tahu, teknik tersebut memanfaatkan inti dari dungeon dan sebagai gantinya akan menguras mana Ellie sedikit demi sedikit. Artinya, meskipun tubuh mereka terluka parah, bahkan kehilangan tangan atau kaki sekalipun, mereka tetap tidak akan mati. Kia dan Nia yang mendengar nama itu tampak bingung. Mereka sama sekali tidak tahu siapa yang dimaksud dengan Ellie dan sempat mengira kalau itu adalah nama dari naga merah. Namun Mera kembali menjelaskan bahwa Ellie lah yang telah menyiapkan naga merah sebagai umpan untuk memancing seluruh pasukan White Knight agar masuk ke dalam menara raksasa ini. Mendengar hal itu, Kia akhirnya sadar bahwa pasukan White Knight sudah menjadi target sejak awal. Sedangkan Nia mulai menduga kalau semua ini memang ada hubungannya dengan kemunculan naga merah. Kemudian Ice Heat memperingatkan Mera agar tidak terlalu banyak membocorkan informasi penting kepada musuh. Ia menegaskan hal itu bisa berbahaya jika salah satu dari mereka berhasil melarikan diri. Namun Mera hanya menanggapinya dengan santai. Ia benar-benar yakin bahwa dirinya tidak akan kalah. Jadi menurutnya tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Ice Heat tetap tidak setuju. Ia menyadari bahwa kemungkinan kabur itu tetap ada. Mungkin saja dengan menggunakan item khusus yang belum mereka ketahui. Tetapi Mera kembali menjawab dengan nada meremehkan bahwa mereka hanya perlu menghabisi lawan secepat mungkin, maka masalah seperti itu tidak akan terjadi. Ice Heat menghela napas, lalu menatap serius ke arah dua lawan mereka. Ia tahu, bahkan makhluk lemah pun seperti seekor kucing, ketika terdesak dan terancam, pasti akan berusaha menggigit balik. Karena itu, ia menegaskan bahwa mereka tidak boleh lengah dan harus bertarung dengan kekuatan penuh sejak awal. Ketika Mera dan Ice Heat masih sibuk berdebat, Kia dan Nia menyadari kalau ini adalah kesempatan terbaik untuk menyerang. Tanpa berpikir panjang, keduanya langsung berlari cepat dan melancarkan serangan kejutan. Namun, dengan insting tajam, Mera dan Ice Heat berhasil menghindarinya dengan mudah. Meski begitu, Kia dan Nia tidak menyerah begitu saja. Mereka masih punya cara untuk menyerang balik. Dengan keyakinan penuh pada darah master yang mengalir di tubuh mereka, serta kekuatan level 1800 yang sudah mereka capai lewat latihan keras, keduanya merasa tak sudi diremehkan oleh Mera dan Ice Heat. Mereka bertekad memberi pelajaran pada kedua lawannya itu. Kini, Kia berhadapan langsung dengan Mera. Ia terus menyerang dengan kecepatan tinggi, melompat dan menebas tanpa henti. Sambil menyerang, Kia sempat berpesan pada Nia agar jangan membunuh lawannya dulu, supaya mereka bisa mengumpulkan informasi dari mereka berdua. Tapi Mera yang ada di depannya masih terlihat santai, bahkan menertawakan Kia, menganggapnya seperti bayi tupai yang meloncat-loncat tanpa arah. Sementara itu, Nia bertarung sengit melawan Ice Heat. Ia berencana memotong tangan dan kaki lawannya untuk dibawa pulang. Serangan mereka cepat, terarah, dan penuh kerjasama. Tapi meski pertarungan sedang panas, Mera dan Ice Heat tetap sempat berbicara seolah tidak serius. Melihat hal itu, Mera menantang Kia dan Nia untuk lebih serius dalam bertarung, agar setidaknya bisa menghiburnya lebih lama lagi.
Sementara itu, di lantai 2 tempat Sarvan berada, ia benar-benar merasa kesal pada dirinya sendiri karena tidak menyadari adanya jebakan teleportasi di depan pintu masuk. Sambil mengamati struktur pilar di sekitarnya, Sarvan mulai sadar kalau tempat ini bukan lantai 1 dan kemungkinan besar ia sudah berpindah ke lantai lain. Tak lama kemudian, Sarvan merasakan kehadiran seseorang di dekatnya. Ia pun bertanya pada sosok yang bersembunyi di balik pilar, menanyakan di lantai berapa mereka berada sekarang. Saat sosok itu keluar dari persembunyiannya, ternyata itu adalah seorang gadis imut bernama Suzu. Seketika itu juga, Sarvan dibuat terpesona oleh wajah Suzu yang polos dan menggemaskan. Tanpa berpikir panjang, Sarvan langsung menanyakan nama Suzu dan alasan kenapa ia bisa berada di menara ini. Ia bahkan menawarkan diri untuk mengantarnya keluar jika Suzu memang tersesat. Namun, sebelum Suzu sempat menjawab, sebuah suara muncul dari senjata yang dipegangnya. Ternyata itu adalah Locke, senjata hidup sekaligus rekan Suzu yang dengan nada datar berkata kalau Suzu memang orang yang pendiam. Mendengar senjata bisa berbicara, Sarvan cukup terkejut dan menyadari kalau senjata itu memiliki kecerdasan sendiri. Locke lalu memperkenalkan rekannya, mengatakan bahwa nama gadis itu adalah Suzu dan mereka akan berbicara sebentar saja dengan Sarvan. Saat Sarvan menanyakan maksud dari perkataan Locke itu, Locke dengan tenang menjawab bahwa Sarvan akan segera mati. Jadi tidak perlu basa-basi terlalu lama. Sarvan akhirnya menyadari kalau dirinya sudah masuk ke dalam perangkap dan semua ini adalah jebakan sejak awal. Namun, bukannya panik, wajahnya justru berubah menjadi serius campur santai. Ia malah mengatakan kalau dirinya baru saja jatuh cinta pada Suzu dan menyarankan agar mereka berhenti bertarung lalu memilih untuk saling mencintai saja. Suzu yang mendengar itu langsung kaget dan menunjukkan ekspresi khawatir. Locke pun menimpali dengan tegas bahwa partnernya sama sekali tidak tertarik pada Sarvan karena bukan tipenya. Namun Sarvan tidak menyerah begitu saja. Ia berkata kalaupun dirinya bukan tipe Suzu, ia akan berusaha keras agar suatu hari bisa jadi tipe idealnya. Ia bahkan meminta Suzu untuk memberitahunya seperti apa tipe pria yang disukainya. Suzu akhirnya berbisik pada Locke, lalu Locke dengan polos menyebutkan tipe Suzu adalah pria berambut hitam, berwajah lucu dan keren, baik pada semua orang, dan punya wibawa tinggi. Awalnya Suzu terlihat senang, tapi ekspresinya langsung berubah panik ketika Locke menambahkan kalau pria yang memenuhi semua kriteria itu adalah Light. Seketika itu Suzu mencengkeram Locke dengan keras hingga senjata itu berteriak kesakitan. Meski sudah ditolak secara tidak langsung, Sarvan sama sekali tidak putus asa. Ia justru semakin bertekad untuk mengalahkan Suzu dan menjadikannya miliknya. Tanpa ragu, ia langsung melancarkan serangan dengan crossbow tersembunyi di lengannya. Namun, berkat insting tajamnya, Suzu langsung menyadari arah serangan itu. Ia melompat ke udara, melakukan salto, lalu menangkis anak panah tersebut dengan tendangannya sebelum membalas menggunakan senjata muskelnya. Peluru dan anak panah pun saling bertabrakan di udara, menimbulkan ledakan kecil di antara mereka. Sarvan cukup terkejut melihat anak panahnya bisa dihentikan dengan sempurna. Tapi yang lebih mengejutkan lagi, Suzu ternyata bisa melihat panah yang seharusnya tak terlihat. Hal itu membuat Sarvan semakin tertarik padanya. Di sisi lain, Locke juga menyadari bahwa Sarvan mampu menahan peluru Suzu. Dan di momen itu, pertarungan antara Sarvan dan Suzu pun resmi dimulai. Kembali lagi ke lantai pertama, Kia dan Nia terus bergerak cepat, melompat ke sana kemari untuk membingungkan Mera dan Ice Heat. Namun, Mera sama sekali tidak terkesan. Baginya, kedua lawannya itu justru terlihat seperti dua tupai yang meloncat tanpa arah. Sementara itu, Kia dan Nia mulai merasa kesal karena terus diremehkan. Tapi mereka masih diuntungkan dengan banyaknya pilar di sekitar yang memungkinkan mereka bergerak dengan bebas dan lincah. Tak lama kemudian, Kia dan Nia melancarkan serangan bersama dengan mantra sihir Wind Cutter. Serangan angin itu melesat dengan cepat. Namun, Mera dan Ice Heat berhasil menghindarinya dengan mudah dengan cara melompat mundur. Ice Heat sempat berkomentar kalau kemampuan mereka untuk mengeluarkan mantra sambil bergerak memang cukup menarik, tapi tetap saja tidak mengesankan karena level mereka masih jauh di bawahnya. Tiba-tiba, Kia dan Nia memanfaatkan titik buta untuk menyerang dari arah berlawanan, melancarkan Wind Cutter berkali-kali dengan kecepatan tinggi hingga menciptakan pusaran tajam di udara. Mera yang awalnya terlihat santai mulai sedikit terkejut dan mengakui kalau serangan mereka cukup cepat. Namun Ice Heat dengan tenang
memberi perintah agar mereka tetap menghindar karena lawan mereka pasti akan kelelahan jika terus mengandalkan sihir seperti itu. Kia dan Nia yang mendengar perkataan itu malah tersenyum percaya diri. Mereka tahu serangan semacam itu bisa mereka lakukan selama setengah hari penuh tanpa henti. Nia kemudian melemparkan sebuah belati kecil yang tepat mengenai pinggul Mera hingga membuatnya terjatuh. Ice Heat segera memperingatkan Mera, namun sudah terlambat dalam sekejap. Lengan kanan Mera sudah terpotong oleh tebasan cepat dari Kia. Kia meloncat menjauh sambil tertawa puas karena akhirnya berhasil melukai lawannya. Ia bahkan bersiap untuk melancarkan serangan berikutnya. Tapi Mera tetap tenang. Ia memungut lengannya yang terpotong tanpa ekspresi dan menyebut kalau lawannya hanya terlihat seperti badut yang sedang pamer kemampuan. Menurutnya, sejauh ini sudah cukup untuk menilai gaya bertarung mereka. Ice Heat pun setuju, karena kini ia sudah mengetahui seberapa jauh batas kemampuan kedua lawannya itu. Mera kemudian melanjutkan, sebenarnya ia ingin menggunakan pedang aslinya seperti saran Ellie untuk menguji kekuatannya. Tapi karena penasaran, ia memutuskan untuk bertarung tanpa senjata tambahan dulu. Dan setelah melihat betapa lemahnya musuh yang dihadapi, Mera merasa keputusannya memang sudah tepat karena tidak perlu repot membawa senjata tambahan untuk melawan mereka. Mendengar ucapan lemah dari mulut Ice Heat, Kia dan Nia pun langsung tersulut emosi. Mereka tidak terima dihina seperti itu. Ice Heat hanya menjawab santai bahwa percuma saja mereka marah kalau bahkan tak bisa menyentuhnya. Kia segera membantah, mengatakan bahwa ia sudah berhasil memotong lengan Mera sebelumnya. Tapi Mera hanya tersenyum tipis dan meminta Kia untuk melihat pedangnya sendiri. Saat itu Kia menatap pedangnya dan terkejut karena di sana tidak ada setetes darah pun. Kemudian Mera mengangkat lengannya yang terpotong dan memakannya dalam satu lahapan. Melihat hal itu, Kia dan Nia langsung membeku ketakutan. Namun yang membuat mereka semakin terkejut adalah setelah Mera memakan lengannya sendiri, bagian tubuh yang terpotong itu justru tumbuh kembali, utuh seperti semula. Bahkan lengan bajunya pun ikut kembali tanpa cacat sedikit pun. Sambil tertawa dengan nada menyeramkan, Mera tiba-tiba memegang lehernya dan dengan santai melepaskan kepalanya sendiri. Kepala itu terlepas begitu saja, sementara tubuhnya masih berdiri tegak tanpa jatuh. Pemandangan itu membuat Kia dan Nia benar-benar ketakutan. Mereka mulai bingung, makhluk macam apa sebenarnya yang sedang mereka hadapi saat ini. Mera kemudian bermain-main dengan kepalanya yang terlepas, melemparkannya ke udara seperti bola sambil tertawa. Lalu ia baru teringat belum memperkenalkan diri. Saat itu Mera dan Ice Heat memperkenalkan nama dan level mereka dengan santai. Seolah-olah hal itu bukan sesuatu yang besar. Mera bahkan mengatakan bahwa tubuhnya terbentuk dari banyak organisme yang saling terhubung hingga ke tingkat sel. Setiap sel di tubuhnya memiliki kesadaran sendiri, itulah sebabnya meski tubuhnya terpotong-potong, semuanya bisa kembali menyatu dengan mudah. Sambil menjelaskan, Mera sempat melakukan semacam gaya freestyle dengan kepalanya, membuat suasana makin mengerikan. Kia dan Nia yang mendengar semua itu benar-benar tidak percaya. Mereka terkejut mendengar Mera dan Ice Heat memiliki level 7777, angka yang menurut mereka mustahil dicapai. Nia masih mencoba menenangkan diri dan berkata kalau kepala copot Mera pasti hanya trik sulap belaka, mereka tidak akan tertipu oleh sandiwara seperti itu. Lagi pula, selama pertarungan tadi, Mera dan Ice Heat memang hanya terlihat terus menghindar, bukan bertarung sungguhan. Namun Ice Heat kemudian menjelaskan bahwa semua yang mereka lakukan sejak awal hanyalah bagian dari rencana dan mereka hanya sedang mengukur kemampuan lawan dan bukan berarti takut. Mendengar itu, Kia dan Nia yang mulai kesal akhirnya melancarkan serangan Wind Cutter sekali lagi. Sayangnya, serangan itu sama sekali tidak berdampak. Hembusan angin tajam itu lewat begitu saja tanpa meninggalkan luka sedikit pun di tubuh Mera. Ice Heat pun menegaskan bahwa serangan mereka hanyalah sihir tingkat rendah, jadi mustahil bisa melukai dirinya. Mera menambahkan dengan nada meremehkan bahwa serangan seperti itu bahkan tidak terasa sama sekali. Kia dan Nia yang mulai panik kemudian mengubah taktik. Mereka maju menyerang secara langsung menggunakan senjata mereka masing-masing, berharap serangan fisik bisa menembus pertahanan lawan. Tapi hasilnya tetap sama, tak ada satupun serangan yang berhasil memberikan luka. Mera hanya berdiri diam dengan ekspresi bosan, tak habis pikir bagaimana musuhnya bisa menggunakan senjata yang dianggapnya begitu rendah. Sementara itu, Ice Heat hanya menghela napas panjang dan mulai meragukan apakah mereka benar-benar perlu menganggap serius pertarungan ini. Baginya, melawan Kia dan Nia bahkan tidak terasa seperti pertempuran, melainkan hanya sekadar menguji kesabarannya saja.
Ketika Ice, Heat, dan Mera mulai serius untuk mengakhiri pertarungan, Kia dan Nia yang panik langsung berteriak dan berlari secepat mungkin untuk menyelamatkan diri. Namun, meskipun lawan mereka melarikan diri, Mera tidak menunjukkan tanda-tanda panik. Ia tahu kalau seluruh pintu keluar sudah tertutup, jadi tak ada jalan untuk kabur dari menara ini. Sementara itu, Ice, Heat sempat berpikir bahwa mungkin saja pelarian Kia dan Nia hanyalah bagian dari jebakan. Cara mereka berpura-pura takut untuk membuat lengah lawannya. Namun, Mera menolak mempercayai hal itu. Meski begitu, Ice, Heat tetap memperingatkan agar tidak lengah sedikit pun, karena kemungkinan itu tetap ada. Mera kemudian mulai bersiap. Lengan kanannya berubah bentuk, membesar, dan ditutupi sisik kasar berwarna gelap. Sementara itu, Ice, Heat mengaktifkan gauntlet miliknya, bersiap untuk melancarkan serangan besar. Di sisi lain, Kia dan Nia terus berlari sekuat tenaga melewati barisan pilar, mencoba mencari jalan keluar. Mereka tak habis pikir bagaimana bisa lawan mereka memiliki level setinggi itu. Keduanya sadar, informasi ini harus segera mereka sampaikan pada pihak kerajaan Elf. Namun begitu sampai di ujung ruangan, mereka baru menyadari bahwa tidak ada satupun jalan keluar. Saat Kia mencoba mencari celah, Nia tiba-tiba memintanya berhenti. Ia merasa ada yang aneh karena tubuh mereka mulai mengeluarkan keringat berlebihan dan udara di sekitar terasa semakin panas. Tak butuh waktu lama sampai mereka sadar, suhu ruangan mulai naik drastis. Panasnya bahkan seperti mampu menciptakan magma di dalam menara. Nia segera memperingatkan Kia agar tetap waspada dan segera menyiapkan mantra sihir pertahanan. Mereka berdua lalu melantunkan mantra Ice Wall untuk menahan hawa panas yang semakin membara. Awalnya, suhu di sekitar memang mulai sedikit menurun, tapi hanya sesaat. Dinding es besar yang mereka ciptakan justru mulai mencair dengan cepat. Mereka terkejut bagaimana mungkin sihir taktis kelas tinggi yang begitu kuat bisa mencair dalam waktu singkat. Kia dan Nia terus mencoba memperkuat pertahanannya, namun dinding es itu terus meleleh. Tubuh mereka mulai melemah, dehidrasi, dan hampir tak sanggup menahan hawa panas yang luar biasa. Di sisi lain, Ice, Heat akhirnya melancarkan serangan jarak jauh. Semburan api raksasa keluar dari gauntlet Ifrit mengarah langsung ke posisi Kia dan Nia. Mereka sempat membentuk Ice Wall sekali lagi, namun api itu terlalu kuat. Dalam sekejap, semburan tersebut menghancurkan pertahanan mereka dan membakar tubuh Kia dan Nia sampai gosong. Setelah serangan berhenti, Mera dan Ice, Heat berjalan mendekat untuk memeriksa kondisi mereka. Untungnya, keduanya masih hidup meski tubuh mereka hangus dan penuh luka bakar parah. Berkat mekanisme sihir yang dipasang oleh Ellie di dalam menara, nyawa mereka tidak bisa benar-benar hilang. Namun, Ice, Heat terlihat panik, takut kalau saja mereka benar-benar mati. Ia beralasan tidak menyangka kalau lawannya selemah itu, padahal ia hanya menggunakan semburan api standar dari Ifrit. Ia pun tampak kecewa karena menganggap pertarungan ini sama sekali tidak menantang. Melihat lawan sudah tidak berdaya, Mera merasa tugasnya belum selesai. Ia mulai menjalankan perintah utamanya untuk menangkap musuh untuk diinterogasi. Dari kedua lengannya, muncul sejumlah makhluk kecil menjijikan yang langsung merayap menuju tubuh Kia dan Nia. Makhluk-makhluk itu melilit tubuh mereka, menggigit, dan mulai menggerogoti kulit mereka dengan perlahan. Mera tahu kalau Kia dan Nia dikenal kejam, gemar menyiksa manusia tanpa ampun. Maka sebagai balasannya, ia memutuskan untuk memberikan rasa sakit yang sama sebelum mengumpulkan informasi. Kia dan Nia yang tak lagi berdaya mulai berteriak minta tolong. Namun Mera hanya tersenyum dingin dan berkata bahwa tak akan ada yang datang menyelamatkan mereka. Lagi pula, mereka berdua juga tak pernah menunjukkan belas kasihan pada korban mereka sendiri. Jadi sekarang saatnya mereka merasakan balasan dari semua dosa yang telah mereka perbuat. Makhluk-makhluk itu terus melilit dan menyelimuti tubuh Kia dan Nia, bahkan merayap masuk ke dalam tubuh mereka. Jeritan mereka bergema di seluruh ruangan, namun Mera hanya tertawa, menikmati pemandangan itu dengan penuh kepuasan. Dan tak lama setelah itu, tubuh Kia dan Nia benar-benar lenyap, menyisakan suara tawa Mera yang menggema di seluruh lantai menara. Itu saja untuk pembahasan cerita kali ini. Jangan lupa untuk like, share, and subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya. With